Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Baik, perkenalkan, saya dengan Ibu Nisa selaku guru mata pelajaran Humas dan Keprotokolan. Kali ini Ibu akan mengajarkan ruang lingkup tentang kehumasan, mulai dari pengertian humas, karakteristik humas, sejarah humas, sampai kepada tujuan dan manfaat daripada humas. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya silahkan kalian perhatikan tayangan berikut ini. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ruang lingkup humas, di mana kalian harus memahami mulai dari pengertian humas, sejarah humas, karakteristik humas, serta tujuan dan manfaat humas. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian humas. Mungkin kalian hanya sebatas mengetahui humas adalah singkatan dari hubungan masyarakat. Di sini akan dibahas tentang pengertian humas itu sendiri. Yang pertama, menurut Katlib dan Center, humas adalah suatu kegiatan pengomunikasian informasi, gagasan, serta pendapat dari suatu lembaga kepada publik, dan sebaliknya dari publik kepada lembaga. Nah, di sini dijelaskan bahwa humas itu merupakan suatu kegiatan komunikasi untuk menyampaikan suatu informasi, gagasan, atau pendapat dari suatu lembaga. Lembaga itu bisa lembaga pemerintah maupun lembaga swasta kepada publik. Publik itu siapa? Publik itu bisa masyarakat pada umumnya, bisa juga pimpinan, staf karyawan yang ada di perusahaan tersebut, atau bisa juga pelanggan, pemasok, serta pemerintah. Nah, yang kedua, menurut Sirait, humas adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh industri, perserikatan, perusahaan, perhimpunan, jawatan pemerintah, atau organisasi lainnya untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang sehat dan bermanfaat dengan masyarakat tertentu dan masyarakat pada umumnya dengan maksud menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar. Menurut Sirait pun pengertian humas hampir sama di sini, tetapi penekanannya kepada memelihara hubungan yang sehat dan bermanfaat dengan masyarakat tertentu atau masyarakat pada umumnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa humas adalah usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara suatu lembaga dan pihak masyarakat melalui proses komunikasi tadi. Jadi bisa terjadinya hubungan timbal balik yang mencapai suatu keharmonisan dan saling percaya antara lembaga tersebut dengan publik. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang sejarah humas. Nah, ini merupakan rentetan waktu di mana humas itu berasal. Yang pertama, humas itu hadir di tahun 1800-an, di mana sejarahnya muncul akibat dari revolusi industri yang terjadi di Eropa pada penghujung tahun 1800-an. Nah, hal itu ditandai dengan bermunculnya industri besar yang memproduksi produk secara massal, serta terdapat ketertutupan informasi kepada halayak atau kepada publik. Nah, selanjutnya memasuki abad ke-20, muncul ketidaksenangan masyarakat terhadap praktik bisnis yang tidak sehat. Itu dilakukan oleh para pelaku industri yang ditandai dengan peran media massa, di mana pada saat masa itu para media massa mempublikasikan kegiatan kantor tersebut kepada halayak.
Nah, dengan terkait hal tersebut, banyak perusahaan nih yang mulai mendatangkan ahli-ahli komunikasi atau disebut sebagai pakar humas untuk menetralkan isu-isu atau berita-berita negatif yang bisa merugikan citra perusahaan mereka di mata publik. Selanjutnya, di tahun 1903 barulah muncul tokoh pelopor awal kemunculan humas modern yang menjadikan ahli komunikasi sebagai agen pers. Nah, di mana tokoh pelopor ini atau tokoh pelopor humas ini adalah Ivy Leadbeaterly. Nah, Ivy Leadbeaterly ini bersama rekannya George Parker membuka kantor publisitas atau publicity office. Mereka menangani banyak kasus, salah satunya yang terkenal adalah menangani pemogokan pekerja tambang batu bara. Dengan kasus tersebut akhirnya menerbitkan suatu pernyataan prinsip di mana di pernyataan prinsip tersebut menyatakan bahwa individu dengan perusahaan akan bersikap terbuka dan jujur dalam berhubungan dengan halayak atau publiknya. Selanjutnya, di Indonesia, humas itu dikenal pada tahun 1950-an, di mana saat itu Indonesia sudah diakui kedaulatannya oleh Kerajaan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Nah, pada saat itu pula Indonesia baru memindahkan pusat ibu kotanya dari Yogyakarta ke Jakarta. Nah, itu merupakan sejarah singkat tentang humas. Slide berikutnya kita akan membahas tentang karakteristik humas. Nah, karakteristik humas ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama, adanya upaya komunikasi dua arah. Nah, maksudnya di sini bahwa ciri kehumasan adalah adanya komunikasi dua arah yang memungkinkan terjadinya arus informasi timbal balik. Nah, kan tadi sudah dibahas pengertian daripada humas itu harus adanya suatu komunikasi, maka komunikasi ini menjadi suatu karakteristik humas ya. Komunikasi dua arah yang memungkinkan terjadinya arus informasi timbal balik antara lembaga dengan publik atau khalayak. Lalu yang kedua, karakteristiknya adalah terencana. Nah, artinya terencana di sini adalah humas merupakan suatu aktivitas yang berkesinambungan. Artinya humas ini adalah suatu aktivitas yang terjadi secara terus-menerus, lalu memiliki metode yang berhubungan dengan bagian-bagian yang lain. Itu yang dimaksud dengan terencana. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah berorientasi pada organisasi. Maksudnya di sini humas ini harus menjunjung tinggi terhadap visi, misi, dan budaya dari suatu organisasi tersebut. Jadi humas ini biasanya atau hubungan masyarakat ini selalu istilahnya berpegang kokoh atau berpegangan terhadap visi perusahaan itu apa, misinya untuk apa, atau menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai atau budaya organisasi atau lembaga. Nah, selanjutnya yang terakhir sasarannya adalah publik. Nah, ini sudah pasti bahwa yang namanya humas ini pasti menyampaikan suatu informasi kan kepada publik. Jadi karakteristik humas ya harus ada yang namanya sasarannya publik. Nah, publik di sini adalah suatu kelompok dalam masyarakat yang memiliki karakteristik serta kepentingan yang sama dengan lembaga atau organisasi tersebut. Nah, publik kan dibagi menjadi dua ya, ada publik internal maupun publik eksternal, di mana publik internal itu adalah orang-orang atau suatu kelompok yang berada di lembaga itu sendiri, contohnya seperti pimpinan, karyawan, dan lain-lain. Nah, lalu kalau misalnya publik eksternal adalah publik atau suatu kelompok
masyarakat atau orang-orang yang berasal dari luar perusahaan. Contohnya seperti siapa? Pelanggan atau konsumen, pemasok, distributor, dan pemerintah. Nah, itu merupakan penjelasan daripada karakteristik humas. Baik, berikutnya pembahasan di slide ini yaitu tentang tujuan humas serta manfaat humas. Nah, tujuan daripada humas itu sendiri adalah untuk melakukan suatu pencapaian dan pemeliharaan citra yang positif. Artinya, hubungan masyarakat ini atau humas ini harus menjunjung citra yang positif bagi suatu perusahaan atau lembaga. Nah, maksudnya adalah harus bisa menjaga nama baik perusahaan di mata publik atau di mata masyarakat. Nah, yang terakhir ada manfaat humas. Nah, manfaat humas sendiri ada 5 poin nih. Yang pertama, manajemen krisis. Maksudnya adalah dengan adanya humas atau dengan adanya PR, public relation ini dapat menjadi tim dalam manajemen krisis. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa biasanya suatu organisasi itu pasti pernah mengalami yang namanya krisis ya, mulai dari kalangan pimpinan sampai kalangan stafnya. Nah, maka dibutuhkan yang namanya humas gitu untuk mengatasi berbagai krisis, salah satunya dengan menjalin hubungan dengan media massa atau dengan pers ya. Nah, karena divisi humas dalam sebuah organisasi ini akan bermanfaat sebagai tim manajemen krisis. Lalu yang kedua ada penerbitan desktop. Nah, maksud penerbitan desktop ini adalah proses menggunakan komputer untuk menggabungkan teks dengan grafis atau dengan gambar atau desain hingga dapat menghasilkan suatu dokumen. Dokumennya itu bisa berupa brosur, buku, halaman web, dan lain-lain. Nah, dengan adanya humas ini itu bisa membantu mengenalkan suatu lembaga kepada halayak atau kepada publik melalui dokumen-dokumen tadi atau dokumen-dokumen yang sudah dibuat dalam penerbitan desktop ya, tadi berupa yang sudah disebutkan, yaitu berupa brosur, buku, maupun halaman web. Apalagi sekarang ini sudah zamannya internet. Nah, untuk mengetahui informasi dari suatu lembaga atau organisasi itu kan tinggal membuka halaman web ya. Di situ sudah banyak informasi-informasi yang memuat dari suatu lembaga tersebut. Nah, biasanya informasi-informasi itu yang membuat adalah bagian humasnya gitu, atau bagian PR-nya. Ya, baik, selanjutnya kita bahas manfaat humas yang ketiga, yaitu identitas perusahaan. Nah, maksud daripada identitas perusahaan di sini adalah ketika dengan adanya humas itu bisa menjadi pembuat identitas dari suatu perusahaan atau membuat jati diri dari suatu perusahaan kan, seperti yang kita ketahui bahwa humas itu merupakan bagian dari suatu perusahaan ya, sebagai suatu perwakilan atau bisa dikatakan sebagai cerminan dari perusahaan tersebut. Nah, ketika humasnya bekerja dengan baik, maka itu pun bisa mencerminkan suatu perusahaan tersebut atau suatu jati diri dari perusahaan tersebut. Nah, dengan kinerja humas yang baik, maka bisa istilahnya mencerminkan suatu citra positif atau citra yang baik dari suatu perusahaan tersebut di mata publik atau di mata halayak. Nah, selanjutnya
Yang keempat adalah hubungan parlemen. Nah, hubungan parlemen di sini maksudnya adalah humas bisa menjadi perantara dalam hubungan parlemen. Nah, perantaranya maksudnya perantara di sini dengan hubungan parlemen itu apa sih? Nah, hubungan parlemen di sini adalah hubungan antar beberapa organisasi baik secara langsung maupun dengan perantara. Nah, kalau secara langsung mungkin bisa antara humas organisasi yang A dengan humas organisasi B gitu, atau misalkan dengan perantara bisa melalui konsultan khusus gitu, atau juga humas ini bisa berhubungan atau menjadi suatu perantara antara perusahaan dengan pemerintah gitu ya. Dan yang terakhir, humas yang terakhir adalah hubungan finansial. Nah, hubungan finansial di sini maksudnya adalah humas dapat menjadi perantara dalam hubungan finansial atau dalam hubungan di bidang keuangan, di mana suatu perusahaan atau organisasi itu pasti membutuhkan humas yang khusus beraktivitas di bidang keuangan dan operasional bisnis sebuah perusahaan. Nah, biasanya humas ini bisa mendukung atau membantu rencana perusahaan untuk ikut serta, contoh di dalam bursa saham atau dalam penanaman saham. Nah, lalu juga bisa memberikan dukungan saat membuat laporan keuangan. Nah, itulah pemaparan penjelasan ruang lingkup humas di pertemuan ini. Baiklah anak-anak, sekian materi pembahasan kali ini. Semoga kalian bisa memahami penjelasan yang telah Ibu sampaikan. Untuk materi berikutnya, kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.